Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Iwan Muhardi, guru dari SMP Negeri 1 Karangmojo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam tumbuh dan hidupnya anak-anak. Setiap anak terlahir istimewa dengan kodrat alam dan kodrat keadaannya masing-masing. Guru sebagai seorang pamong harus mampu untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Seorang guru diibaratkan seperti seorang petani yang memiliki bibit-bibit tanaman yang akan ditanam pada lahannya. Petani tidak mungkin merubah kodrat alam padi untuk tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu juga seorang guru. Guru sebagai pamong tidak mungkin untuk merubah kodrat alam anak sesuai dengan keinginan guru atau sesuai dengan keinginan lingkungannya. Bagaimana cara belajar yang baik menurut Ki Hajar Dewantara? Belajar yang baik menurut Ki Hajar Dewantara di sekolah dilaksanakan dengan cara-cara yang menyenangkan seperti sebuah permainan. Permainan dilaksanakan di sekolah karena hal ini mengolah panca indera dan menanamkan kultur-kultur kebudayaan melalui permainan-permainan tersebut di sekolah. Permainan-permainan tradisional tidak hanya melatih panca indera, tetapi juga mengenalkan kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang dapat ditangkap murid secara tidak langsung. Nilai-nilai kebudayaan tersebut pada akhirnya akan membentuk budi pekerti setiap siswa yang merupakan tujuan akhir dari sebuah proses pendidikan. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah keselarasan atau keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Pendidikan pada akhirnya membentuk kesadaran diri yang baik dari murid untuk mengelola diri bahwa ia hidup di alam sosial dan bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Penerapan dan tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara diimplementasikan dalam pendidikan pada masa sekarang. Pendidikan pada masa sekarang masih berfokus pada hasil seperti adanya kriteria kebebasan minimal, asesmen nasional, dan ujian-ujian jenis yang lain. Pendidikan membatasi kemerdekaan setiap murid untuk belajar sesuai dengan kodratnya. Bagaimana penerapan teori-teori dari Ki Hajar Dewantara di sekolah? Yang pertama, pembiasan-pembiasan baik harus dilakukan di sekolah. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan seperti apel pagi untuk mendisiplinkan siswa. Pembiasaan yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran untuk menanamkan pembiasaan religius bagi siswa. Yang ketiga adalah pembiasaan salam, senyum, dan sapa. Kemudian bagaimana pembelajaran yang menyenangkan di sekolah? Pembelajaran yang menyenangkan di sekolah dapat dilakukan dengan praktik-praktik seperti ekonomi kreatif, praktik permainan dalam pembelajaran, dan kunjungan lapangan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana dengan penanaman budi pekerti di sekolah? Penanaman budi pekerti yang baik di sekolah dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti pembiasaan salam, senyum, dan sapa, kegiatan-kegiatan kepramukaan, beribadah secara berjamaah di sekolah, dan pembiasaan gotong royong yang dilakukan oleh siswa dan seluruh warga sekolah. Bagaimana menanamkan nilai-nilai budaya pada siswa di sekolah? Yang pertama dapat dilakukan dengan pembiasaan menggunakan pakaian adat secara rutin ke sekolah sehingga mereka tidak lupa dengan adat dari daerah masing-masing. Yang kedua, melakukan permainan-permainan tradisional, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas.
Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan dengan lomba membuat makanan-makanan tradisional supaya siswa tidak lupa dengan makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Cara-cara tersebut pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan puncak pendidikan, yaitu membentuk budi pekerti murid untuk hidup merdeka dan sadar dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian penjelasan saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih dan salam guru penggerak.